Oke, tadi BHGT ya, untuk analisa BHGT seperti itu, selama masih di atas 53 masih aman-aman aja. Oke, next ada SWOT ya, kita cek secara teknikalnya dulu nih. Sorry, untuk si SWOT ini saya lupa ya, boleh tonton video di YouTube ya, ada tuh membahas yang bull diff itu. Oke, tonton aja itu untuk SWOT ya. Oke, kita lanjut ke MDLN aja. SWOT udah dibahas kok di sana. Nah, untuk MDLN ini dia tertahan di resistance ya. Boleh buy if breakout 117 ya. Kalau dia breakout 117, bolehlah diambil gitu ya. Nanti taking profitnya ya 2-3 tick aja lah ya, copet-copet aja. Karena apa? Karena dia masih ada resistance di 124 gitu. Oke, itu untuk MDLN ya. Kalau besok koreksi dikasih 107 boleh diambil ya. Kalau volumenya masih low, boleh ditambah lagi nanti di keesokan harinya gitu ya. Nanti untuk NBLN pasti akan diupdate lagi ya. Selama masih di atas 97 masih oke-oke aja. Oke, itu untuk NBLN secara teknikalnya. Kita cek broker summary-nya ya. MDLN satu bulannya masih ada akumulasi ya, akumulasi lemah nih, average-nya 105. Harga saat ini 115. Wah, udah market maker-nya udah cuan luber ya untuk si MDLN ini. Oke, kita cek kemarin MDLN. Oke, ada YP yang ngampung ya, dibuang oleh GR. Yap, MDLN gitu ya. Boleh buy if breakout atau tunggu besok koreksi gitu ya. Semoga dikasih ke 108. Oke, itu untuk MDLN. Lanjut ke IPPE ya. IPPE, oke, IPPE masih ada resistance di sini ya, dia gagal breakout resistance-nya. Untuk IPPE kemungkinan besok akan lanjut ya. Untuk IPPE ini member premium udah entry di area bawah sini ya, dikasih di bawah sini. Alhamdulillah dikasih naik sampai 352. Nah, kemungkinan masih bisa naik untuk si IPPE ini ya, menuju resistance di sini di 364. Oke, yang belum entry sebenarnya boleh-boleh aja entry kalau dikasih ya. Kalau keburu terbang jangan diambil. Nah, untuk yang sudah entry segera taking profit gitu ya. Walaupun besok dikasih turun, ya masih cuan lah orang kita entry di sini kok gitu ya. Oke, itu untuk IPPE. Kita cek broker summary kemarin. Oke, ada BQ dan KK ya, dibuang oleh CCXC. Nah, ini retail ya. Oke, kita cek satu bulannya, satu bulan lebihnya dia masih ada akumulasi ya. YP masih di sini, masih stay. Selama YP nggak buang, kemungkinan IPP masih akan terbang gitu ya. Tapi kalau YP buang, ya kemungkinan akan turun. Tapi balik lagi ya, kita nggak boleh fokus ke si kode broker ini. Karena apa? Karena market maker bisa tuker barang gitu ya, bisa pindah broker gitu. Oke, next IPTV ya. IPTV. Nah, untuk IPTV still good ya, masih oke-oke aja nih IPTV selama masih di atas 109 gitu ya. Tapi kalau jebol 109 dibuang dulu aja. Tapi secara teknikal masih oke nih IPTV ya, masih tertahan di garis yang udah saya buat nih di support sini. Nih ya. Tuh, pas kan? Masih tertahan di sini. Oke, untuk IPTV kalau jebol 109 dibuang dulu ya. Tapi secara teknikal masih oke nih. Boleh nih dipantau besok IPTV ya. Next, kita cek broker summary-nya. Satu bulannya masih ada akumulasi ya ternyata ya. Oke, masih cakep nih untuk IPTV. Kita cek kemarin. Kemarin ya masih distribusi ya, walaupun masih distribusi lemah sih tapi ya. Oke, untuk IPTV masih oke nih secara teknikalnya. Boleh dipantau besok ya. Next ke NPGF. Oke, NPGF. Yap, untuk NPGF ini sorry ya, kita delete dulu ya. Oke, untuk NPGF ini dia masih bergerak di area-area sideways-nya ya. Di sini area sideways-nya. Nah, untuk NPGF ada dua trading plan. Tunggu dia breakout di sini atau tunggu dia retest di support sini gitu ya. Selama masih di atas 59 masih aman-aman aja untuk NPGF ini. Gitu. Dan candle saat ini sudah mulai nge-breakout garis biru ya. Semoga dia besok naik lalu closingnya di atas garis biru gitu. Kalau besok naik lalu closing di atas garis biru itu masih layak untuk dipantau gitu. Lalu kalau misalnya candlenya naik tapi tertahan di resistance gimana? Ya Bapak Ibu boleh pantau dulu aja. Nanti kalau breakout resistance boleh mempertimbangkan untuk spekulasi buy gitu ya. Itu untuk NPGF.
Kita cek broker summary-nya, ya masih oke nih, AK ya, X-nya dibuang nih. Oke, masih oke NPGF nih ya. Yap, 1 bulannya masih distribusi average 87, harga saat ini di 65, sangat-sangat jauh di atas ya. Oke, NPGF sebenarnya candle saat ini nih oke ya. Dia closing di atas garis biru ya. Dia mulai nge-breakout garis biru ya. Untuk NPGF gitu ya. Boleh buy if breakout atau tunggu dia koreksi. Pokoknya selama masih di atas 59 masih oke lah untuk NPGF ini gitu ya. Next ada WinR. WinR. Oke, untuk WinR dia masih ada resistance di sini ya di 119. Untuk WinR sebenarnya ya masih oke-oke aja sih kalau selama dia masih di atas di sini ya. Selama masih di atas 94 masih oke. Gitu ya. Untuk WinR ya mungkin kalau ini WinR ini pergerakannya cukup liar ya. Jadi kalau besok naik ya buat copet-copetan aja lah ya, karena dia masih ada resistance di 119. Nah, nanti kalau udah breakout 119 boleh tuh diambil lagi gitu ya. Untuk saham-saham kayak WinR ini better scalpingan aja lah ya. Jangan di day trade gitu. Better scalping manja aja nih untuk si WinR ini. Next, Medco. Oh, sorry ini ya belum dicek ya broker summary-nya. Yap, 1 bulannya masih distribusi kuat kan, masih mengerikan untuk WinR ini. Kita cek kemarin. Yap, kemarin masih lumayan ada perlawanan, ini masih netral ya, bisa dibilang netral gitu ya, walaupun masih lebih banyak yang jual sedikit gitu ya. Oke, untuk WinR dia better untuk scalpingan aja lah ya. Next ada Medco. Oke, ini saham yang terakhir nih, Medco. Nah, untuk Medco dia masih ada gap ya, dia open gap nih, di sini gap masih ada. Nah, untuk Medco selama masih di atas 625 masih aman-aman aja sebetulnya gitu ya. Tapi kalau jebol 625 better dibuang dulu aja karena dia akan membentuk pola double top kalau kita perhatikan ya. Ini kan secara ininya ya, secara lebih pendek ya, time frame lebih pendek. Nah, ini namanya pola double top gitu. Nah, kalau dia jebol 625, tapi kalau nggak jebol 625 ya masih aman-aman aja. Boleh tunggu di 625, siapa tahu mantul di situ ya. Oke, itu untuk Medco. Kita cek broker summary-nya. Oke, broker summary hari ini masih distribusi ya, distribusi lemah. Kita cek 1 bulannya. 1 bulannya ya masih akumulasi kuat, average 600, harga saat ini di 650 ya. Oke, untuk Medco masih sama ya, selama masih di atas 625 masih aman-aman aja gitu ya. Oke, mungkin sekian nih untuk penjelasan analisa dari Mindex ya, Mimin Index. Mohon maaf apabila ada kekurang jelasan dari penjelasan saya. Oke, overall ya ada beberapa saham yang menarik lah hari ini, walaupun nggak sebanyak hari-hari kemarin gitu. Tapi boleh perhatikan tuh ada ya kurang lebih 2 atau 3 lah tadi yang lumayan oke ya secara teknikalnya. Oke, mungkin sekian penjelasan saya. Sekian, terima kasih.